Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah dan kebudayaan Islam, materi pelajaran 4, Membina Masyarakat Madinah. Kaum muslimin hidup di negeri Madinah dengan nyaman dan aman di bawah pemimpin yang adil dan bijaksana, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah pun mulai membina masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Beliau menata kehidupan pemerintah berdasarkan ajaran Islam, membina sosial dan ekonomi, kemasyarakatan, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan pembinaan keagamaan. Nah, langkah utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menata dan membina masyarakat Madinah antara lain, yang pertama, mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Pada bab ini, kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW menjadikan kota Madinah menjadi pusat penyiaran agama Islam dan sebagai pusat pemerintah Islam. Yang pertama, membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah setiba di Madinah adalah mendirikan masjid. Masjid selain sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai tempat pembinaan agama, bermusyawarah, memutuskan perkara, bahkan menjadi pusat pemerintahan Islam. Pembangunan masjid ini pun menjadi tonggak pertama dalam membangun masyarakat baru berdasarkan ajaran agama Islam. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini diberi nama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan di atas tanah milik dua orang anak yatim dari Bani Najjar. Di sebelah Masjid Nabawi inilah kemudian Rasulullah membangun rumahnya untuk tempat tinggal beliau dan keluarganya. Yang kedua, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin merupakan kaum Muslim Mekah yang ikut hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor merupakan kaum muslimin Madinah yang membantu Rasulullah dan kaum muslimin Mekah hijrah. Kaum Muhajirin artinya adalah kaum yang hijrah dan kaum Ansor artinya kaum penolong. Dengan dipersaudarakannya mereka, keadaan sosial ekonomi masyarakat akan terbina dengan baik. Yang ketiga, perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Nah, langkah ketiga yang dilakukan Rasulullah ini adalah mengadakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian damai dengan kaum Yahudi. Untuk pembahasan selengkapnya akan kita bahas kembali di minggu depan ya, anak-anak. Untuk hari ini kita cukup dulu sampai di sini. Tugas kalian adalah mengerjakan evaluasi halaman 49 bagian 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.